Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN dengan subpokok bahasan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengintegrasikan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Anak-anakku sekalian, perlu kamu ketahui bahwa kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Pernahkah bencana yang disebabkan oleh faktor iklim di daerahmu? Apa akibat yang ditimbulkan? Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu akibat dari bencana yang disebabkan oleh faktor iklim. Nah, apa bencana yang disebabkan oleh faktor iklim? Mari kita pelajari materi berikut ini. Faktor iklim. Sebelum mempelajari pada subbab ini, cobalah lengkapi tabel berikut bersama dua teman kalian. Perhatikan tabelnya. Ada negara-negara di ASEAN. Contoh, Brunei Darussalam. Letak lintang 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Beriklim tropis. Posisi negara dari Indonesia di sebelah utara Indonesia. Nah, untuk tabel yang lain nanti kalian lengkapi. Filipina, Thailand, Malaysia, dan seterusnya. Berikutnya, sekarang perhatikan hasil jawabannya dan diskusikan. Berapa negara ASEAN yang terletak di utara dan barat daya? Dari jawaban tabel tadi. Kedua, sebutkan negara ASEAN yang tidak termasuk iklim tropis. 3. Mengapa sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis? Nah, perhatikan jawabannya. 1. Negara ASEAN yang terletak di utara adalah negara Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Di sebelah utara Indonesia maksudnya ya. Kemudian, nah ini perhatikan, ini adalah gambar bagaimana kondisi iklim suatu negara berdasarkan letak garis lintang. Ya, Myanmar terletak 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 bujur timur beriklim tropis dan subtropis. Laos mempunyai iklim tropis, Kamboja memiliki iklim tropis, Vietnam beriklim tropis, Thailand beriklim tropis, Filipina juga beriklim tropis. Nah, sekarang kita berbicara tentang letak astronomi,
ASEAN berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang membuktikan bahwa Asia Tenggara di posisi dengan lintang rendah yang menyebabkan negara ASEAN beriklim tropis. Perhatikan gambar ini, ya. ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara di sini, ya, sampai 11 derajat lintang selatan sini. Berarti ASEAN mayoritas beriklim tropis, mendekati garis khatulistiwa. Asia Tenggara adalah salah satu wilayah bumi yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Iklim tropis di Asia Tenggara dapat ditandai beberapa hal, yaitu mendapatkan cahaya matahari dengan baik sehingga menyebabkan suhu udara tinggi 27 derajat Celcius dan juga panas di sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi di wilayah tertentu. Dan perhatikan, ini adalah lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia. Ya. Nah, letak posisi negara-negara ASEAN di antara dua benua ini menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Ketika terjadi angin muson barat, angin berhembus dari benua Asia melewati Samudra Pasifik, ya, membawa uap air menuju ke Indonesia, maka terjadi hujan di Indonesia. Ketika angin muson timur, angin berhembus dari Australia menuju ke benua Asia melewati Indonesia, ya. Ketika sampai di Indonesia beriklim kering sehingga terjadi musim kemarau di Indonesia. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Perhatikan iklim fisis ini. Iklim fisis adalah pembagian daerah iklim menurut kenyataan sesungguhnya sebagai pengaruh dari faktor-faktor fisis, yaitu pengaruh luas daratan, pengaruh lautan, pengaruh angin, pengaruh arus laut, dan pengaruh vegetasi. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya.
Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN di dalam menanggulangi bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Sekarang marilah kita berdiskusi bentuk kelompok menjadi 3-4 orang, kemudian diskusikan mengenai bencana yang terjadi di kawasan ASEAN akibat faktor iklim. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel berikut ini. Contoh, bencana alam badai Haiyan. Ya, faktor iklim yang berpengaruh karena adanya tekanan udara dan curah hujan negara-negara ASEAN di Filipina. Nah, kamu isi data-data yang ada di bawah ini. Kamu cari sebanyak mungkin, baik itu di dalam buku kamu maupun di media yang lain. Kemudian presentasikan masing-masing kelompok diwakili satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kali. Kamu tidak akan pernah bisa kehabisan kreativitas. Semakin kamu menggunakannya, semakin banyak yang kamu miliki. Maya Angelou. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.